Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, siswa-siswi MTSN 13 Majalengka, siswi madrasah yang hebat dan bermartabat. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja kan? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dengan keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang hebat dan bermartabat, kita saat ini akan belajar tentang bagaimana proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Yang pertama adalah bagaimana sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, asal usul Bani Abbas, bahwa Bani Abbasiyah ini adalah pemerintahan Islam yang berdiri setelah Bani Umayyah hancur. Kita dulu pernah belajar masa pra-Islam, kemudian masa Rasulullah, masa Khulafaur Rasyidin, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman bin Affan, kemudian diganti oleh dinasti Umayyah. Nah, sekarang di kelas 8 kita masuk kepada dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini adalah menggantikan dinasti Umayyah yang hancur saat itu. Kemudian juga dinasti Abbasiyah adalah keturunan dari Bani Hashim, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasan apa sehingga didirikannya dinasti Abbasiyah? Yang pertama, orang-orang Bani Hashim atau orang-orang yang mendirikan dinasti Abbasiyah beranggapan bahwa Bani Umayyah ini mengganti sistem pemerintahan dari demokratis menjadi monarki. Monarki itu adalah turun-temurun atau kerajaan. Jadi kalau demokratis itu siapapun boleh menjadi pemimpin, mau rakyat kecil, mau orang kaya, mau laki-laki, mau perempuan, itu demokratis, boleh menjadi pemimpin, namanya demokratis. Seperti kita sekarang, seperti Indonesia, siapapun boleh menjadi presiden, tidak harus anaknya Bapak Jokowi, tidak harus anaknya Bapak SBY, tidak harus anaknya si A, si B, si C. Yang penting dia mau, dia punya kemampuan, dia pintar, maka ia berhak dan bisa untuk menjadi presiden. Kalian pun di rumah bisa seperti itu. Siapa yang berminat jadi presiden? Tentu. Sekalian, Bani Umayyah ini mengganti sistem demokrasi menjadi monarki. Kalau dulu zaman Khalifah Rasyidin itu sistem demokrasi yang muncul. Nah, dalam sistem Bani Umayyah ini dijadikan sistem monarki. Artinya apa? Seperti apa yang tadi Bapak sampaikan, orang-orang di luar golongan Muawiyah tidak boleh menjadi unsur-unsur pemerintahan di dalamnya. Sehingga keturunan Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya disingkirkan, hanya keturunan orang-orang Umayyah lah yang menjadi pimpinan, yang menjadi aparatur pemerintah di dalamnya. Kemudian yang kedua, Bani Umayyah juga bersikap diskriminatif terhadap Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Apa diskriminatif? Ketidakadilan. Artinya membeda-bedakan antara keturunan Ali dan keturunan mereka. Contoh, misalkan kalau keturunan Ali diberi uangnya itu hanya 10.000, tapi kalau golongannya dikasih uang 100.000, itu namanya diskriminatif. Dibedakan, jauh perbedaannya. Termasuk golongan-golongan di luar orang pendatang-pendatang atau mawali atau kaum ajam dulu.
Sehingga kaum Syiah, kaum Ajam, golongan Ali bin Abi Thalib merasa sakit hati karena sudah didiskriminatif oleh Bani Umayyah, sehingga mereka punya ide, punya rencana untuk menggusur, untuk menumbangkan pemerintahan Bani Umayyah. Paham ya? Nah, itu. Kemudian strategi apa yang mereka lakukan, yang mereka terapkan untuk menumbangkan Bani Umayyah, yakni dengan strategi propaganda. Apa propaganda? Propaganda itu adalah mempengaruhi orang-orang supaya mereka punya pikiran, punya asumsi, punya anggapan bahwa dinasti Umayyah adalah jahat. Dinasti Umayyah adalah dinasti yang tidak adil, yang sudah memperlakukan orang-orang kita, orang-orang Bani Abbasiyah secara tidak adil, yang sudah memperlakukan keturunan Ali tidak adil, sehingga image-image seperti itu dimasukkan oleh orang-orang Abbasiyah untuk mempengaruhi kaum Ajam, mempengaruhi keturunan-keturunannya agar membenci pemerintahan Bani Umayyah. Nah, strategi seperti itulah yang dianggap berhasil oleh mereka, sehingga banyak masyarakat yang tadinya pro kepada Bani Umayyah bergabung dengan kelompok-kelompok yang ingin menumbangkan dinasti Umayyah. Anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, siswa madrasah yang hebat dan bermartabat, ada beberapa tokoh yang berjasa dalam pembentukan dinasti Abbasiyah. Yang pertama, Ali bin Abdullah. Ini sangat propaganda sekali, mengkampanyekan anti Umayyah saat itu. Pada siapapun dia mempropagandakan bahwa anti Umayyah itu seperti ini. Berhasil memang. Yang kedua adalah Muhammad bin Ali. Selain bekerja sama dengan kaum Mawali, beliau juga bekerja sama dengan kaum Syiah. Tadi sebutkan Mawali adalah orang pendatang, penduduk pendatang Mawali itu. Juga dengan kaum Syiah, Muhammad bin Ali ini bekerja sama untuk membuat satu kekuatan untuk menumbangkan dinasti Umayyah. Kemudian yang ketiga, Ibrahim bin Muhammad. Nah, ini juga masih sama, metode paling hebatnya adalah propaganda, mempropagandakan, melancarkan isu-isu anti dinasti Umayyah. Dia bekerja sama dengan Abu Muslim al-Khurasani. Abu Muslim al-Khurasani ini adalah pemimpin satu desa Mawali. Jadi kaum Mawali itu punya daerah, punya tempat, dipimpin oleh Abu Muslim al-Khurasani. Yang keempat adalah Abu Abbas as-Saffah. Nah, ini Abu Abbas as-Saffah ini seorang yang diberi gelar as-Saffah, berarti haus darah. Orangnya tidak kenal, orangnya tegas, selalu menumpahkan darah di situ. Dia dibantu oleh Ja'far al-Mansur dan Abu Muslim. Bertiga ini berhasil membunuh Khalifah Marwan kedua atau khalifah terakhir dinasti Muawiyah, sehingga tumbanglah saat itu dinasti Umayyah. Nah, yang melakukan itu ketika dipimpin oleh Abu Abbas as-Saffah. Kemudian ada Abu Ja'far al-Mansur. Beliau adalah saudara dari Abu Abbas as-Saffah. Juga dia berjuang dengan Abu Muslim al-Khurasani